Halo sahabat kabar bursa, Anda menyaksikan editorial point pekan ke-43 yang bertajuk Ramadan Menguji Kesabaran. Saya Jacob Tobing memandu acara bersama rekan saya, Pramirvan Datu, redaktur pelaksana kabarbursa.com. Halo, apa kabar? Sahabat kabar bursa, tetap semangat puasanya. Ya, Ramadan Menguji Kesabaran ada makna dalam yang tersirat dari judulnya saja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita simak paket berita pengantarnya dahulu. Silakan. Ramadan tahun 2025 kini tak lagi sama, tercermin dari perputaran uang selama Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi anjlok sedikitnya 20 triliun rupiah. Hal ini merujuk pada jumlah pemudik yang mengalami penurunan mencapai 24%. Dikutip dari hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Pusat Statistik Kementerian Perhubungan, memprediksi jumlah pemudik 2025 hanya mencapai 146,48 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 24% jika dibandingkan tahun 2024 mencapai 193,6 juta orang. Lantas, jika asumsi perputaran uang selama Idul Fitri 2024 mencapai 157,3 triliun rupiah, maka asumsi perputaran uang tahun ini diprediksi hanya mencapai 137,975 triliun rupiah atau turun lebih dari 20 triliun rupiah. Padahal Bank Indonesia sudah merealisasikan sekitar 67,1 triliun uang layak edar atau sekitar 37% dari total uang layak edar yang akan disediakan mencapai 180,9 triliun rupiah. Jika terjadi penurunan, akankah uang itu akan terserap semua atau akan mengendap saja selama Ramadan? Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, pun angkat bicara, menyebut ada 4 faktor penyebabnya. Pertama, jarak libur Natal dan Tahun Baru dengan Idul Fitri sangat berdekatan. Kedua, kondisi ekonomi yang tidak pasti mendorong masyarakat cenderung berhemat, mengingat berdekatan pula dengan masa tahun ajaran baru sekolah. Faktor ketiga, maraknya pemutusan hubungan kerja. Dan keempat, terjadi penurunan daya beli masyarakat, plus faktor cuaca ekstrim yang mempengaruhi niat calon pemudik untuk pulang kampung. Namun tak dipungkiri pula, kenaikan biaya hidup juga mendorong masyarakat membatasi diri, mengetatkan pengeluaran selama Lebaran. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia juga menyoroti hal serupa. Terlihat dari pola masyarakat beralih dari produk satu ke produk lain yang serupa, namun dengan harga lebih murah. Sementara di sisi produsen, alih-alih menaikkan harga produk, produsen lebih memilih untuk mengurangi berat produk untuk menjaga agar konsumen tetap membeli. Mengutip Tirto, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alfonsus Wijaya, mengatakan dengan terjadi deflasi beruntun, membuat pertumbuhan kinerja industri retail dan pusat perbelanjaan hanya mampu tumbuh single digit dan tidak lebih dari 10%. Alfonsus menilai kinerja industri sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, serta maraknya peredaran impor ilegal, serta kebijakan pembatasan impor pemerintah. Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mampu memberi solusi konkret berupa penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ditambah lagi, paket 15 stimulus ekonomi yang diguyur pada awal tahun terbukti tidak ampuh meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Selanjutnya, ada pula paket stimulus ekonomi Hari Besar Keagamaan Nasional, diantaranya diskon tiket pesawat, diskon tarif jalan tol, stabilitas harga pangan, hingga penyelenggaraan Hari Belanja Nasional. Terkait daya beli masyarakat, pemerintah menegaskan tidak akan tinggal diam. Kemudian yang terkait dengan daya beli konsumsi, tentu konsumsi kita akan genjot kalau daya belinya meningkat. Nah, daya beli ini kan terus kita dorong antara lain dengan kebijakan termasuk di dalamnya PPh untuk kelas menengah ataupun pekerja dengan gaji di bawah 10 juta untuk sektor padat karya dan juga untuk kuartal
kedua, ketiga, keempat kita akan evaluasi stimulus yang kita berikan di Q1. Jadi ini sambil bergerak kita akan melihat program-program lanjutnya. Ramadan kali ini memang berbeda, pola hidup jelas sudah berubah, terutama untuk golongan masyarakat kelas menengah ke bawah. Ramadan tahun ini benar-benar menguji kesabaran. Lantas sampai kapan masyarakat berjibaku untuk bisa bertahan? Pemikul beban melontarkan pertanyaan, menanti waktu pemerintah akan memberikan jawaban. Tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat menjelang dan selama Ramadan 2025 mulai dari deflasi beruntun, meningkatnya fenomena makan tabungan hingga gelombang PHK massal telah memperburuk daya beli masyarakat. Situasi yang mendesak masyarakat untuk membatasi diri, memberi prioritas pengeluaran sehingga berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat. Sebuah kondisi yang tidak hanya menjadi ujian kesabaran bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, tetapi juga mengindikasikan situasi ekonomi yang perlu memerlukan respon serius, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, untuk mencegah krisis yang lebih dalam. Untuk lebih jelasnya, kita akan berdiskusi dengan redaktur pelaksana kabarbursa.com, Pramirvan Datu. Jadi Pram, apakah sabar itu menjadi salah satunya solusi untuk mengatasi persoalan daya beli masyarakat ini yang terus melemah? Memang seperti apa sih gambarannya daya beli masyarakat sekarang saat ini? Kalau sabar sih sebetulnya jadi keyword ya, kata kunci. Kalau sabar itu kan yang kita kenal adalah sabar tanpa batas ya. Tapi kalau sekarang kita di negeri tercinta ini dengan ekonominya, kita harus jadi sabar yang nggak pakai syarat gitu, nggak ada batasnya gitu ya. Jadi memang kita harus bersabar menghadapi gejolak-gejolak ekonomi domestiknya sendiri gitu, Pak. Mungkin batasnya saldo di tabungan kali ya. Itu bisa jadi juga, Pak, salah satunya tuh. Jadi ada beberapa indikator yang kita lihat kalau ada yang tidak baik-baik saja gitu dengan ekonomi secara real ya di tengah masyarakat gitu. Pertama adalah adanya deflasi tadi. Ketika konsumsinya harga jasa dan konsumsi jasa dan konsumsi domestiknya turun jadi jasanya jadi daya belinya menurun, maksudnya daya beli menurun tapi jasa konsumsinya tetap naik gitu Pak. Jadi ini yang jadi indikasi yang paling terlihat ya. Kalau di BPS sebutkan juga terakhir pernah dilalui tahun 2000. Jadi 25 tahun yang lalu kita alami yang sama, deflasi secara beruntun, daya belinya melemah, terus stimulasi ekonominya juga masih belum mempengaruhi apa-apa gitu Pak. Lalu dengan situasi ekonomi seperti sekarang ini, sebenarnya pemerintah harus bertindak seperti apa sih supaya dampak krisis ini nggak semakin parah? Langkah konkretnya seperti apa? Kita sebetulnya sedikit ya mengapresiasi pemerintah gitu, karena beberapa stimulus sudah dilakukan, ada 7 kebijakan kemarin Presiden Prabowo memberikan secara langsung gitu ya, stimulus-stimulus ke masyarakat melalui diskon listrik, terus ada bonus harian raya dari salah satu operator atau ojek online, terus ada juga operasi pasar dan juga beberapa kita mengenalnya THR ya, itu salah satunya. Tapi memang itu jangka pendeknya. Jadi yang perlu kita pahami atau perlu kita baca adalah jangka panjangnya. Bagaimana sih pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak, terus yang lebih banyak dan juga iklim investasinya yang baik gitu ya. Bagaimana iklim investasi berpengaruh kepada tadi ada beberapa potensi yang selalu masih budaya ya di investasi kita adalah fraud. Seperti korupsi, seperti korupsi regulator itu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan Pak. Kalau melihat bagaimana sih pemerintah bisa menjaga investasinya untuk tidak pergi keluar gitu. Itu yang jadi perhatian khusus gitu. Tapi sejauh ini stimulusnya efektif nggak ya untuk paling nggak meningkatkan konsumsi rumah tangga? Malah kalau dilihat dari beberapa indikatornya Pak, kalau ada kayak ada fenomena yang baru terjadi belakangan adalah fenomena soal makan tabungan atau orang biasa media menulisnya mantap itu tadi makan tabungan. Jadi makan tabungan adalah satu fenomena yang ketika masyarakat
tidak naik ya, tidak naik pendapatannya atau pemasukannya, tapi nilai investasinya jauh naik merangkaknya gitu Pak, kayak harga emas. Contohnya kita adalah harga emas. Harga emas naik itu sebenarnya potensi untuk kita investasi, tapi karena masyarakatnya tidak bertambah, malah kehilangan pekerjaan dengan adanya banjir PHK juga. Jadi mau tidak mau masyarakat yang punya tabungan harus memakainya untuk sektor konsumsi itu tadi. Jadi makan tabungan lagi banyak terjadi di masyarakat kelas menengah itu tadi Pak. Jadi Itu berarti masih istilahnya ada batasnya dong. Sampai kapan bisa bertahannya gitu ya. Terus kalau untuk menyikapi dengan gelombang PHK massal yang menimpa industri tekstil, terakhir itu kan Sritex ya. Sritex. Nah hal ini terjadi itu karena perlambatan ekonomi atau justru malah faktor kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Keduanya sih sebetulnya punya sumbangsi ya. Ada sumbangan dari faktor-faktor keduanya gitu. Ketika faktor ekonomi politik global yang tidak menentu gitu ya Pak. Terus ditambah lagi kebijakan yang kurang tepat atau yang memang terjadinya momen-momen aja gitu. Jadi memang jangka pendek tadi. Jadi memang terasanya masyarakat sekarang ya harusnya jadi bertahan hidup aja pilihannya gitu Pak. Bukan lagi soal bagaimana kita mengambil investasi atau memilih yang lain, opsi-opsi itu, tapi ya sekarang jadinya tinggal bertahan hidup, bagaimana kita hidup sehari-hari gitulah untuk kelas menengah yang memang mendominasi di masyarakat Indonesia. Ngomong-ngomong bertahan hidup, lalu langkah bijaknya apa yang bisa diambil oleh masyarakat ya? Paling tidak untuk meningkatkan income dari pendapatan utama yang mereka dapat mungkin. Mungkin yang paling sebetulnya ini jadi pilihan buat masyarakat ketika yang paling real aja, yang paling diandalkan adalah ketika kita merevisi pengeluaran lah Pak. Jadi itu yang bisa kita ubah, bagaimana prioritas yang tadi kita utamakan, terus mendapatkan tambahan pendapatan itu juga yang perlu dicari atau perlu dipilih kepada masyarakat, bagaimana menambah satu atau dua sumber-sumber pemasukan yang baru. Jadi yang paling liquid yang mana itu juga yang harus kita pilih, sebab yang paling cair nantinya ada kondisi yang tidak menentu, kita sudah punya uang yang paling aman gitu, uang tunai tadi Pak. Dewan Ekonomi Nasional kemarin tuh bilang bahwa program makan bergizi gratis itu bisa memberantas kemiskinan. Itu terasa nggak sih di lapangan realnya, secara realnya? Kalau kita lihat ya, maksudnya belum bisa dilaksanakan juga kan. Terakhir MBG ini masih test the water gitu ya istilahnya, atau masih uji coba. Jadi beberapa memang kan masih banyak kendala yang ditemukan di lapangan. Jadi untuk meningkatkan daya beli atau mengentaskan kemiskinan itu masih kurang cespleng lah kalau kata obat itu. Cespleng lah Bang. Jadi belum bisa dikatakan MBG bisa menjadi faktor pendorong kemiskinan. Tapi memang sudah bisa berhasil menggerakkan UMKM di daerah-daerah atau cuma militer aja? Segelintir aja gitu ya Pak, Segelintir atau aja. Kelompok-kelompok tertentu ya. Yang seragam hijau aja yang bisa dapur-dapur umum gitu ya? Ya, karena aturannya juga sudah mendukung Pak. Baru kemarin disahkan gitu kan. Tapi ini yang jadi perhatian juga adalah ketika bagaimana pemerintah merangkul atau mengajak UMKM secara nyata gitu. Tapi kan yang jadi kendala adalah ketika demand-nya terlalu tinggi tapi yang makan nggak ada Pak, maksudnya yang melaksanakan atau yang mengambil itu proyek nggak ada, ya jadinya mentah aja, jadi nggak semua gitu. Banyak yang juga masih ada yang belum selesai kali pembayarannya. Itu juga salah satu kendalanya. Lalu tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah pada tahun ini berarti lebih kepada daya beli masyarakat ya. Lalu bagaimana caranya, strategi apa yang harus diambil pemerintah supaya paling tidak bisa menggerakkan sektor padat karya yang sekarang ini kan mengalami banyak ujiannya ya? Ya beberapa kita malah melihatnya baik lagi ya Pak, ada potensi fraud di situ ketika banyak orang menganggap melihat ini jadi potensi fraud adalah ketika
kebijakan Danantara yang dilakukan pemerintah, kan itu salah satu sebetulnya bisa juga membuka lapangan kerja gitu ya Pak, sebanyak-banyaknya gitu, dan juga investasi, tentunya investasi sebetulnya yang ditunggu kan. Tapi ketika pemerintah melakukan salah satunya adalah Bank Bulion juga, itu salah satu mungkin strategi pemerintah secara jangka panjang gitu, bagaimana investasi emas dikumpulkan di situ. Terus ada beberapa sih yang memang pemerintah melakukannya untuk jangka panjang, tapi ya baik lagi hanya bisa waktu yang bisa menjawab untuk langkah-langkah pemerintah dalam melakukan strategis. Kemarin tuh saya mencatat bahwa jumlah kredit menganggur di bank kategori 4, KBMI 4 yang modal intinya lebih dari 70 triliun. Itu menganggur tuh per Januari masih 897 triliun sekian. Jadi nggak ada Serapan. penyerapan. Maksudnya tidak ada orang yang mengambil kredit itu bagaimana? Itu alarm istilahnya, apakah itu sudah menjadi alarm bahaya untuk sektor perbankan bagaimana? Sehingga kok nggak berputar itu, Bang? Jadi perbankan juga serba salah kan? Karena perbankan juga kalau dari bisikan-bisikan bisikan-bisikan teman-teman perbankan gitu yang sekarang ini kan mereka sudah mengeluarkan skema stress test. Jadi mereka sudah mulai melihat bagaimana kondisi ekonomi atau kondisi dolar dengan harga 20.000 yang sekarang masih 16.500, dan mereka sudah menyiapkan lah kontingensi plannya ya. Benar, exit plannya seperti apa gitu. Wow. Jadi menurut saya memang secara sektor swasta juga sekarang sudah berjaga-jaga lah untuk kondisi yang paling terburuk yang bakal dihadapin. Jadi sekarang ini yang paling bijak adalah ketika pemerintah bisa itu tadi Pak, meningkatkan segala lini lah ya. Apalagi juga kemarin kita lihat pasar saham juga alami trading halt, itu juga salah satu indikasi bagaimana kondisi ekonomi kita yang memang banyak sekali terpuruk lah, badai lah. Pemerintahan sekarang ini kan Prabowo Gibran kan punya kabinet merah putih yang satu kompi ya, itu lumayan gemuk ya. Lalu apa sih yang bisa dilakukan oleh kabinet ini, pemerintahan ini, paling tidak untuk menumbuhkan rasa optimisme ya, supaya paling tidak kalau memang harus bertahan hidup, mengurangi pengeluaran, membatasi diri, harus dilakukan seperti apa ya supaya selain menaikkan moral paling tidak oleh ke masyarakat ya. Yang ke masyarakat bagaimana sih meningkatkan konsumsi domestik lah yang paling penting itu tadi Pak. Bagaimana pemerintah punya cara, punya strategi untuk bisa lagi konsumsi masyarakatnya secara bergairah gitu Pak ya. Jadi mungkin harus dinaikin kali ya anggaran bantuan sosialnya kali ya. Tapi itu jangka pendek. Tidak begitu itu juga Pak, tidak begitu berharap banyak juga dari situ kan, karena sebetulnya itu strategi atau cara-cara yang memang terjadi by moment aja kan. Jadi cuman jangka pendeknya aja. Paling tidak THR kan? THR itu kenapa? Itu apalagi pemerintah sudah mengeluarkan itu kan. Bagaimana swasta yang diwajibkan memberikan THR sebelum 1 minggu sebelum hari raya Lebaran itu sendiri, itu juga salah satu stimulus pemerintah dalam soal aturan. Tapi kan balik lagi ke dalam swastanya ya Pak, swastanya sekarang ini likuiditasnya agak anjlok dengan memilih otomatisasinya secara PHK itu tadi Pak, malah memilihnya efisiensi. Ya, menarik. Lalu kan ada program baru, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, hal itu apakah pertanda baik, harapan baru, atau malah kita jadi makin was-was? Menurut Pak Pram gimana? Kalau menurut kita melihatnya sih sebetulnya dari beberapa pernyataan-pernyataan pemerintah sendiri itu akan dibagi ribuan ya. Sebetulnya baik lagi seperti sama kayak Danantara. Potensi fraudnya seperti apa? Itu aja yang jadi pertanyaan kita ke depannya. Seperti apa menjalankannya, seperti apa penyerapan anggarannya ke ribuan atau bahkan ya puluhan
koperasi yang ada di Indonesia itu sebetulnya itu yang paling ditakutkan, transparansi itu tadi. Transparansi dan akuntabilitas Ya, betul Pengguna sekali. jalan. Baik, menarik sekali. Baik, terima kasih Pramir Vandatu, redaktur pelaksana kabarbursa.com untuk pandangan serta pemikiran yang telah dibagikan. Sama-sama. Dan sahabat kabar bursa, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda telah melihat indikasi serupa? Atau sebaliknya Anda justru termasuk salah satu individu yang membatasi diri dalam pengeluaran pada bulan Ramadan ini? Saya mengundang Anda untuk membagikan pengalaman maupun opini Anda di kolom komentar kami. Jangan lupa klik follow, subscribe channel Kabar Bursa, klik likes dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti terus berita ekonomi terkini dan baca kabarbursa.com. Mewakili semua kru yang bertugas, saya Jakob Tobing bersama rekan saya Pramir Vandatu pamit undur diri. Sampai jumpa.